Apa yang kita minta kepada Allah di samping untuk diri kita, untuk seluruh umat Islam. Tapi mereka yang tidak sholat maka tidak akan mendapatkan bagian doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kita setiap Sabtu ketika. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, diparingi kekuatan iman lahir dan batin Allah, dan mudah-mudahan selalu istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang kami hormati, pagi ini kajian kitab Irsyadul Ibad yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malbari terkait dengan bahaya meninggalkan sholat 5 waktu. Beliau mengutip satu riwayat, inna mra'atan min bani Israel ja'a ila Musa alaihissalam. Diceritakan pernah ada seorang wanita dari Bani Israel, kaumnya Nabi Musa alaihissalam, datang sowan kepada beliau. Faqalat, kemudian dia berkata, ya Nabi Allah, aznabtu dzamban 'aziman wa qabtutu ila Allah ta'ala, fad'illaha an yaghfira li dzambi wa yatuba 'alayya. Wahai Nabi Musa, saya ini telah melakukan dosa besar dan saya sowan kepada panjenengan ini dengan maksud kepingin tobat. Karena itu kami mohon saestu Nabi Musa, mohonkan aku kepada Allah agar Allah mengampuni semua dosaku dan menerima tobatku. Kemudian Nabi Musa berkata, wa ma dzambuki, apa dosa besar yang kamu lakukan? Qalat ya Nabi Allah, zanaitu wa waladtu waladan wa qataltu. Kula niki mantun nglakoni zina, ya. Dan setelah anak saya lahir langsung saya bunuh. Jadi 2 dosa besar yang dilakukan dalam satu waktu. Pertama, melakukan zina, begitu anaknya lahir langsung dibunuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mendengar penuturan wanita ini, Nabi Musa langsung dawuh, faqala Musa alaihissalam, ukhruji ya fajirah li'alla tanzila narun minas sama' fatahriquna bisyu'mika. Nyah dari sini, keluar dari hadapanku. Dari piyambake diusir, wahai wanita pendosa, supaya tidak turun api dari langit
Karena kalau sampai itu terjadi, Allah menurunkan api dari langit, akan membakar kita semua. Bukan hanya kamu yang melakukan dosa, tapi kita semua akan terbakar berkat dosa yang kamu lakukan itu. Fa kharajat min indihi munkasiratal qalbi. Akhirnya wanita ini keluar dari hadapan Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan hancur luluh, ya, sudah tidak ada harapan lagi untuk diampuni oleh Allah, karena kepingin tobat malah diusir oleh Nabi Musa alaihissalam. Bapak Ibu yang kami hormati, melihat peristiwa ini, fanazala Jibril alaihissalam wa qala. Waktu itu langsung malaikat Jibril mandap turun menemui Nabi Musa dengan mengatakan, ya Musa, Ar-Rabbu ta'ala yaqulu laka. Gusti Allah Ta'ala menitipkan pesan padamu. Jadi langsung malaikat Jibril mandap menyampaikan pesannya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tindakan Nabi Musa mengusir seorang wanita yang hendak bertaubat tadi. Lima ratat taibah ya Musa, amma wajadta syarran minha. Mengapa kamu menolak dan mengusir hamba Allah yang sedang bertaubat? Tahukah kamu dosa yang lebih besar dari itu? Oh, Nabi Musa langsung takkan, wa man syarra dzalik. Adakah dosa yang lebih besar dari dosa membunuh dan berbuat zina? Qala, malaikat Jibril kemudian menjawab, man yatrakas shalah amidan muta'ammidan, yaitu orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Na'udzubillah. Jadi inilah Bapak Ibu yang kami hormati, akibat mengabaikan sholat 5 waktu. Karena itu sholat 5 waktu ini saking pentingnya, jangan sampai ditinggalkan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW sampai beliau dipanggil langsung menghadap kehadirat Allah melalui sebuah peristiwa yang kita kenal dengan sebutan Isra Mi'raj, ya. Kalau perintah lainnya, perintah tentang zakat, puasa, sholat, haji, itu semua melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Tapi tentang sholat ini, Rasulullah ketika naik ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh, sudah tidak ditemani oleh malaikat Jibril. Rasulullah menghadap langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pertama kali yang harus kita lakukan di dalam pendidikan keluarga adalah muru auladakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Jadi pertama kali yang diperintahkan oleh Rasulullah kita sebagai orang tua supaya anak-anak kita ini tidak mengabaikan sholat adalah perintahkan anakmu jangan sampai tidak melakukan sholat 5 waktu, dan perintahkan anakmu untuk memperbanyak membaca Al-Quran, ya. Kemudian di dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, muru auladakum bis sholati idza balagha sab'a sinin. Kapan kita mulai memerintahkan anak putu kula panjenengan untuk melakukan sholat? Ternyata dimulai sejak usia berapa? 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinin fadribuhum 'alaiha. Apabila sudah mencapai usia 10 tahun kok sik durung lakoni sholat, kita diperintahkan untuk memukulnya. Jadi diperbolehkan orang tua memukul di dalam rangka supaya anak ini menjadi cerah, bahasa Jawane kapok, sehingga
tidak sampai mengabaikan sholat 5 waktu. Nah, kisah berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, yaitu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau duduk santai dengan para sahabat, ada di antara waktu itu yang hadir adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tiba-tiba ada seorang anak yang lari mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lari niki nangis ngubluk sesenggukan. Akhirnya ditangleti karo Kanjeng Nabi, maaf kakak ya gulam. Kenapa kamu menangis seperti ini? Apa yang menyebabkan kamu menangis? Ya Rasulullah, hari ini bapak saya telah meninggal dunia. Bapak kula sedo ya Rasul. Tapi sing kula tangisi mboten kok menpejahi bapak kula niki. Yang kula tangisi niki tidak ada satu orang pun yang mau merawat jenazahnya. Jadi mboten enten tangga-tangga sing gelem moro. Akhirnya Kanjeng Nabi memerintahkan sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar untuk segera ke rumahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Begitu ditinggali, kaget Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Ternyata wajah bapak anak ini ketika mati berubah menjadi babi. Wajah ini moncongnya persis babi. Kaget. Akhirnya cepat-cepat kembali kepada Rasulullah melaporkan peristiwa itu. Ya Rasulullah, wajar mboten enten tiyang sing wantun ngramut jenazahnya ya Rasul. Gimana wong menungso tapi wajahnya berubah menjadi babi. Ya, masih kula jenengan ana tangga. Terus mati dadak wajahnya berubah jadi babi. Ini kira-kira wanita ngedusi. Jangan-jangan didusi nyokot. Kan medeni niku. Karena tidak lazim kan ngoten. Akhirnya Kanjeng Nabi bergegas untuk menuju ke rumah anak ini, dan ketika ada di samping mayat bapaknya, Kanjeng Nabi mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Saat itulah kemudian wajahnya diusap dan berubah kembali seperti manusia pada umumnya. Balik-balik. Saat itulah kemudian Kanjeng Nabi memerintahkan para sahabat untuk segera merawat jenazahnya. Setelah dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dibawa ke kuburan untuk dimakamkan, Bapak Ibu. Begitu jenazah mau ditempatkan, dimasukkan ke liang lahat, kan dibuka kain kafannya karena mau dikasih bantal tanah nih, terus dihadapkan kiblat. Dilalah balik malih, wajahnya kembali seperti wajah babi. Wah, akhirnya Kanjeng Nabi yang gumun tanya kepada anak ini, ya gulam, apa yang dilakukan oleh bapakmu selama di dunia ini? Kok duwe lakon sing koyok ngene? Akhirnya anak ini menjawab, ya Rasulullah, selama hidupnya saya belum pernah tahu bapak saya melakukan sholat 5 waktu. Nah inilah kemudian Kanjeng Nabi dawuh saat itu juga, barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, maka kelak di hari kiamat akan dibangkitkan wajahnya berubah menjadi babi. Ya, jadi kita ini nanti Bapak Ibu ketika dibangkitkan akan berubah wujud dan bentuknya, ya, beraneka ragam bentuk. Itu tergantung dari amal perbuatannya masing-masing. Karena itu ketika Rasulullah Mi'raj atau Isra dan Mi'raj, kemudian di dalam setiap perjalanan ditunjukkan beberapa
isyarah. Enek wong ku sing setiap hari digunting mulutnya sendiri, menggunting, ketika kembali utuh digunting maneh, ketika kembali utuh digunting maneh. Kemudian Rasul tanya, ini kok ono wong gunting mulutnya sendiri setelah kembali digunting kembali? Nah, kemudian dijawab oleh malaikat Jibril, itu adalah merupakan gambaran dari umatmu ya Muhammad yang suka mencaci maki, komentar elek, menyebarkan berita hoax, kira-kira ngoten lah. Orang yang suka ngerasani, mengadu domba dan seterusnya, yang nanti di akhirat akan dibangkitkan dan punya keadaan seperti itu. Kemudian ada orang yang kemudian di hadapannya ada daging yang lezat dan kemudian ada daging yang busuk. Ternyata mereka semua justru lebih memilih daging yang busuk. Nah, kemudian kok bisa mereka seperti itu? Kenapa malaikat Jibril? Itulah ibarat umatmu yang suka ghibah, ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu, kan gitu ya. Jadi mestinya daging busuk itu harus disingkirkan, tapi justru malah menjadi makanan pokok sehari-hari. Ini adalah karena suka ghibah, suka ngerasani orang. Kemudian ada orang yang setiap hari panen raya, setiap buah panen ini dipetik, kemudian belum sampai orangnya selesai tumbuh kembali, dan itu terus menerus. Nah, kemudian Rasulullah tanya, kok bisa mereka seperti ini? Iya, itu adalah ibarat umatmu yang suka beramal atau bersedekah jariyah, yang pahalanya terus mengalir dan tidak akan pernah habis. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang kami hormati, jadi mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak cucu kita adalah orang-orang yang selalu memperhatikan sholat. Jangan sampai mengabaikan sholat 5 waktu karena siksaannya luar biasa. Na'udzubillah. Nah, kemudian hadis berikutnya ini banyak sekali ya. Nanti sebelum masuk ke sini kita tanya jawab. Wa man tahawana 'anis shalah, barang siapa yang meremehkan salat, aqabahullahu bi khamsi asyrata 'uqubatan, Allah akan memberikan siksaan berupa 15 siksaan. Khamsatun fid dunya, 5 diantaranya langsung diberikan di dunia. Wa thalathatun 'indal mauti, dan 3 siksaan diberikan ketika orang ini menghadapi sebuah kematian. Wa thalathatun fi qabrihi, dan 3 siksaan nanti akan diberikan ketika dia sudah ada di dalam kubur. Wa thalathatun 'inda khurujihi minal qabri, dan 3 sisanya nanti diberikan ketika mereka keluar atau bangkit dari kubur, artinya sudah kiamat. Fa ammal lati fid dunya, nah ini mari kita titeni bareng-bareng ini. Adapun 5 siksaan yang diberikan langsung di dunia, fal ula, yang pertama adalah yanzi'ul barakah min umri, akan dicabut keberkahan dari umurnya. Jadi ini wong gak sholat, keberkahan umurnya itu akan dicabut oleh Allah. Apa yang disebut barokah? Kita sering mengungkapkan barokah, muka-muka barokah, dan banyak sekali doa Rasulullah itu selalu diminta adalah keberkahan. Sampai-sampai kita ini di setiap momen ketemu sopo ae, baik orang yang dikenal maupun tidak dikenal, disuruh untuk mengucapkan salam.
yang itu selalu menyertakan kata barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah lagi. Semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahan Allah tetap tercurah kepada kalian, agar Allah memberikan keberkahan, rahmat dan keselamatan kepada kalian. Kemudian dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan jawabannya juga sama. Semoga Anda juga yang telah mendoakan aku juga sama diberikan keselamatan, rahmat dan keberkahan dari Allah. Dan kemudian ketika mendoakan apapun itu selalu dikasih barokah. Misalnya Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizkina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi rizkina. Semoga Allah memberkahi umur kita, rezeki kita, ilmu kita, dan keturunan kita. Semua barokah. Ketika kita makan pun Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Semoga Allah memberkati rezeki yang aku makan ini. Nah, itu selalu barokah. Nah, barokah itu apa Bapak Ibu yang kami hormati? Ziyadatul khair ba'dal khair. Jadi hidupnya ini semakin hari semakin baik, tambah terus kebaikannya. Ini namanya barokah. Jadi umur yang barokah adalah umur usia yang selalu dibuat untuk melakukan kebajikan dan amal soleh. Tambah umurnya kok tambah dablek, bahasa Arab al-bagdud. Wah, itu jenenge umur yang gak barokah. Ono wong tuwek iku senengane judi, ono sing gak iso ngilangno mabuk. Niku ngenten. Ya. Masya Allah, naudzubillah, itu namanya umur yang tidak berkah. Ya. Nah, kemudian wathaniyatu yumhasi masalihin min wajhi, akan dihapus tanda-tanda kesolehan yang ada di dalam raut mukanya. Jadi mukanya selalu sumpek, tidak pernah menjadi wajah yang ajer, yang sumeh, ya mungkin tampak cemerut dan tidak sedap dipandang mata, karena Allah telah mengambil dan mencabut sinar yang ada di wajahnya ini. Kemudian yang ketiga, kullu amalin ya'malhu la ya'juruhullah alaih. Seluruh amal kebaikan yang dilakukan nek wong iku gak soleh, masya ahli sedekah, tidak akan dikasih pahala oleh Allah. Misalnya ahli nulung apik karo tonggo tapi gak sholat, maka iki bahasane akan dihapus oleh Allah, tidak akan dikasih pahala karena telah mengabaikan sholat 5 waktu. Jadi bahasane apik tok ambek menungso, wah melebihi orang yang ahli ibadah misalnya, tapi kalau tidak sholat tetap tidak akan dikasih pahala oleh Allah. Ya. Yang keempat, la yarfa'u lahu du'a ila sama. Doanya tidak akan diangkat ke langit. Artinya doa itu tidak akan diterima oleh Allah. Bahasanya masuk sampai muruh oleh njaluk oleh ndonga, tidak akan sampai ke langit, nggak akan diangkat oleh malaikat, nggak akan dicatat oleh malaikat. Ya. Bahasanya sia-sia. Jadi wis gak dikai pahala, kemudian tidak diangkat oleh Allah, malaikat ke langit, tidak disampaikan kepada Allah. Wal khamisatu laisa lahu hadzun fi du'a'is sholihin. Yang kelima, tidak akan mendapatkan bagian doanya dari orang-orang muslim. Bapak Ibu, kula jenengan ini kan setiap kali berdoa tidak hanya khusus kepada kita. Mulai panjenengan zikir wiritan habis sholat, itu kan zikirnya, istighfarnya bukan hanya kita, tapi ada istighfar yang astagfirullahaladzim li waliwa lidayya wali ashabil hukukil wajibati aliyah wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah,
ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa orang-orang yang berhak Engkau ampuni. Siapa itu? Yaitu orang-orang mukmin, mukminat, laki maupun perempuan, muslim dan muslimat, laki-laki dan perempuan, al-ahya, baik yang mereka masih hidup, wal amwat, maupun yang sudah mati. Walaupun dia mengaku sebagai orang Islam, tapi kalau tidak sholat 5 waktu, maka mereka tidak akan mendapatkan bagian dari doanya orang-orang muslim ini. Ya seringkali kalau kula jenengan sebelum baca Fatihah kan itu kemudian ada ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyati wa jami' sahabat dan seterusnya, wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat al ahya'i minhum wal amwat lahumul Fatihah, kan ngaten. Nah, itu kita akan mendapatkan doa dari umat-umat Islam seperti ini, ya. Kemudian di dalam surat Al-Hasyr Allah menyebutkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, ya Allah ampunlah dosa kami dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, mereka yang telah mendahului kami meninggal dunia, bil iman, sesama iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi doa-doa yang terkait dengan apa yang kita minta kepada Allah disambung untuk diri kita, untuk seluruh umat Islam. Tapi mereka yang tidak sholat maka tidak akan mendapatkan bagian doa ini. Artinya kalau kita ini bisa diringankan siksanya atau diampuni dosanya berkat doa saudara-saudara kita. Tapi bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu sudah tidak punya harapan lagi. Na'udzubillah, karena mereka sudah tertutup, doanya sendiri aja tidak diangkat ke langit dan tidak mendapatkan bagian doa dari kaum muslimin yang lainnya. Nah, inilah diantara bentuk bahaya dan mengabaikan sholat 5 waktu, Bapak Ibu yang kami hormati. Baik, sebelum kita lanjutkan, adakah ada pertanyaan seperti biasanya? Monggo. Halo. Nah itu ya. Sambil menunggu pertanyaan, mari kita baca istighfar bersama-sama. Mudah-mudahan doa kita, dosa kita, ya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa fataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Sallallahu Muhammad. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Iya, monggo. Jadi yang pertama adalah seseorang yang meninggal pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Kelihatannya hari ini adalah hari yang ditinggalkan Muslim. Seseorang yang meninggal pada apakah ada hadisnya tentang meninggal yang baik pada hari yang tertentu misalnya? Yang kedua adalah tentang penciptaan manusia. Nabi Adam itu diciptakan dari sari roti tanah.
Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ini saya buka terkait dengan mati hari Jumat. Jadi memang hari Jumat itu adalah disebut dengan Sayyidul Ayyam, hari di mana merupakan hari yang mulia. Bahkan di dalam satu hadis Rasulullah menyatakan ada 5 waktu yang mustajabah. Kalau kita berdoa akan dikabulkan Allah. Salah satunya adalah yaitu hari Jumat. Jadi 5 ini satu awal bulan Rajab, kemudian malam 2 hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, kemudian yang satu malam Jumat. Cuma yang satu ini saya lupa ya. Jadi ada di 5 waktu yang dimana kalau kita berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Nah, di antara keterangan terkait dengan keutamaan hari Jumat itu memang ada beberapa riwayat ya. Ada yang mengatakan orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat atau seputar hari Jumat itu akan dibebaskan dari siksa neraka. Cuma ini ada keterangan begini ya. Di antara tanda-tanda seorang muslim meninggal dalam keadaan husnul khotimah, salah satunya adalah mati di hari Jumat atau malam Jumat. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malamnya kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur ya. Dan juga ada beberapa riwayat lain, misalnya riwayat Humaid dari Iyas bin Bukair yang menyatakan barang siapa yang mati di hari Jumat maka ia dicatat mendapatkan pahala syahid dan aman dari siksa kubur. Cuma keterangan ini menurut Syekh Muhammad Anwar Syah Al-Kashmiri, hadis-hadis tersebut derajatnya tidak sampai mencapai derajat hadis sahih. Hadis ini mengenai mati di hari Jumat bila diandaikan kesohihannya, maka keutamaan tidak ditanya malaikat diarahkan kepada orang mati di hari Jumat, bukan orang yang meninggal di hari sebelumnya dan diakhirkan pemakamannya sampai hari Jumat. Jadi kemudian ada Imam Hakim At-Tirmidzi pernah berkata, siapa saja yang meninggal pada hari Jumat maka penutup yang ada pada sisi Allah akan terbuka, karena pada hari Jumat api neraka tidak dinyalakan dan pintu-pintunya pun ditutup, penjaganya tidak bekerja seperti hari-hari biasa. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, itu diantara keterangan yang terkait dengan mati di hari Jumat. Cuma ini hanya berlaku bagi orang muslim yang taat. Tapi kalau orangnya tidak taat, seperti meninggalkan sholat, kan bisa jadi mati juga hari Jumat ya. Jadi memang tadi ada riwayat mengatakan di antara tanda-tanda husnul khotimah memang matinya malam Jumat atau
hari Jumat, tapi tidak sebelum atau sesudahnya. Misalnya hari Kamis pagi itu kan masih Kamis nih. Dikatakan malam Jumat itu jam berapa umumnya, Pak? Nah, setelah matahari terbenam berarti pas maghrib sampai pagi. Atau habis asar itu kan masih hari Jumat. Ya. Tidak, tadi kan ada tidak sebelum atau sesudahnya. Jadi misalnya Kamis awan supaya masuk kategori mati hari Jumat, kemudian nguburnya ditunda sampai mari maghrib, itu tidak termasuk itu. Atau mati hari habis maghrib malam Sabtu, itu sudah tidak termasuk. Nah, jadi sekali lagi ini memang ya sudah panjenengan semua ketahui. Kalau itu tadi kan hanya memperkuat keterangannya. Kalau selama ini ada orang yang punya harapan matinya di hari Jumat atau malam Jumat, karena sebagaimana yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa di setiap hari Jumat pintu neraka ditutup. Ya. Adapun kalau kita kaitkan dengan yang lainnya, apakah orang yang mati husnul khotimah itu sudah akan terbebas dari api neraka? Ya, ini merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas nanti kita semua akan ditimbang amal solehnya. Ya, di dalam Al-Quran sudah ditegaskan oleh Allah, fa amma man taqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Konsep dan standarnya kan seperti itu. Nanti kita semua akan ditimbang amal solehnya. Kalau kebaikan kita mendominasi, boboti langkung berat, tempat kita di surga dan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Tapi kalau ditimbang amal solehnya jeglek, nah inilah nasib buruk yang pasti menimpa kita, tempat kita di neraka hawiyah. Na'udzubillah. Nah, cuma di dalam hadis memang disebutkan oleh Nabi ada sepertiga golongan thuluthi yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ada orang-orang yang memang akan dipermudah hisabnya, bahkan mendapatkan dispensasi bighairi hisab, tanpa dihisab. Siapa itu? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu merupakan hak prerogatif Allah. Bisa jadi nanti karena rahmat Allah sehingga kula jenengan ini termasuk orang-orang yang tanpa dihisab. Allahumma amin. Kalau itu sulit Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang standar umumnya memang amal soleh. Tapi kemudian pertanyaannya, apakah kita nanti masuk surga itu karena amal soleh atau yang lain? Atau karena rahmat Allah? Kalau karena amal soleh misalnya, nah ini kan pernah terjadi perdebatan dan pernah saya sampaikan. Jadi ada seorang tokoh ulama yang namanya Syekh Al-Jubai, ini alirannya Mu'tazilah. Beliau mempertahankan masuk surga karena amal soleh. Seperti yang disebutkan dalam surat Waqiah itu kan, ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'am bima kanu ya'malun. Orang-orang nanti masuk surga mendapatkan tempat seperti lu'lu' itu tahu Pak? Mutiara yang gemerlapan. Oh, jadi nggak bisa dibayangkan keindahannya. Jazaa'am bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan, berarti karena amal soleh. Sehingga ada seorang muridnya yang tanya,
yang bernama Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Syekh, kalau orang itu masuk surga karena amal solehnya, kalau masuk neraka karena dosanya, bagaimana dengan nasib anak kecil yang mati sebelum balik? Apakah nanti dia masuk surga atau di neraka? Kalau dimasukkan surga, wong gurung nate ngalakoni amal soleh, musik cilik. Poso kindereng nate, salat kindereng nate, ngene apa mboten? Mau dimasukkan neraka, wong arek cilik nglakoni apa gak dosa, ngene apa mboten? Mas yang meloyang melayu ngarepe wong salat bahkan sampai ngompol itu tidak akan dicatat dosa. Nah, karena beliau ingin mempertahankan pendapatnya orang masuk surga karena amal soleh, maka kemudian beliau menambah konsepnya dengan mengatakan begini, manzilatun bainal manzilatain. Anak kecil yang mati sebelum balik, dia berada di dua posisi, dua tempat, tidak termasuk orang mukmin dan tidak termasuk orang kafir. Dia ada di tengah-tengah antara mukmin dan kafir. Tempatnya juga tidak di surga dan juga di neraka, antara surga dan neraka. Lho lak ngesakno lah. Loh, padahal hadis Kanjeng Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak yang lahir itu dihukumi suci, bersih seperti kertas putih yang belum ternoda. Nikmati jelas di mana? Surga. Karena keterangan seperti ini tidak bisa diterima, akhirnya Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari keluar dari aliran Mu'tazilah. Beliau kemudian mendirikan aliran baru yang dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam konsepnya Ahlus Sunnah wal Jamaah memang benar, tidak semata-mata orang masuk surga karena amal solehnya, dan tidak semata-mata orang masuk neraka karena dosanya, tapi itu semua adalah karena rahmat dan kasih sayang Allah. Karena apa? Karena di dalam keterangan hadis, mungkin panjenengan pernah mendengar, ada seorang wanita pelacur, gara-gara memberikan minum siapa? Lu anjing, padahal bukan manusia loh. Karena kehausan, dia ketika itu juga mau minum, mau maring golek banyu dari sumur yang sangat dalam, mau diminum ternyata ada anjing. Jarene wong wadek iki, nek anjing ini enggak tak kasih minum pasti mati kehausan. Sementara aku masih bisa mencari kembali. Nah, mendahulukan kasih sayangnya kepada anjing inilah dilalah piyambake golek maneh gurung sampai kan kedahuluan mati kehausan. Nah, karena kasih sayang, rahmatnya yang dicurahkan kepada anjing ini, Allah menurunkan rahmatnya, dia diampuni dosanya oleh Allah, akhirnya masuk surga bukan karena amal solehnya tapi karena kasih sayang Allah. Sebaliknya, ada seorang wanita yang ahli ibadah, ahli melakukan tahajud, amal soleh, dia masuk neraka kata Nabi gara-gara mengurung seekor kucing. Loh, kucing dikurung sampai mati kelaparan. Coba, hanya sekedar seekor kucing, akhirnya semua amal solehnya dihapus oleh Allah. Nah, dia menjadi ahli neraka. Nah, sehingga lantas apa? Amal soleh ini kedudukan apa? Ternyata di dalam konsepnya Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Untuk meraih rahmat Allah ini kita harus melakukan muhsinin, melakukan ihsan, perbuatan baik, termasuk melakukan sholat, zakat, puasa. Itu semua bukan untuk meraih surga, tapi untuk meraih rahmat Allah, agar rahmat Allah diturunkan kepada kita. Supaya apa?
Biar tidak disiksa di api neraka. Sebab apa? Kalau kita mengandalkan amal soleh kita untuk meraih surga, itu koyoke enggak nyocok Bapak Ibu. Surga yang begitu indah, yang begitu sempurna, sementara amal soleh kita ini banyak yang cacat. Contoh, sholat mulai takbir sampai salam, kira-kira kula jenengan iki akeh ilinge zikir ambek Gusti Allah apa akeh laline? Akeh kelamune apa akeh zikire? Nek kula akeh nglamune akeh laline. Ya. Loh, apakah mungkin amal seperti ini bisa untuk membuat surga, untuk membeli surga yang begitu sempurna? Nah, jarene Ahlussunnah wal Jamaah begini konsepnya. Semua amal soleh kita itu adalah untuk menentukan derajat kita nanti di surga. Jadi masuk surga itu karena rahmat Allah. Bareng untuk surga, apakah kita nanti di Jannatul Firdaus, di Jannatul Aden, di Jannatul Naim, di surga yang paling tinggi, atau di empere swarga. Nah, ini adalah dengan amal soleh. Jadi amal soleh kula jenengan nanti diukur. Misalnya cara duwe dhuwit iki tuku oleh sate, apa hanya pentol, apa hanya ote-ote, atau lodeh, atau rawon. Ini adalah tergantung dari modal yang kita miliki. Sing penting podo-podo mlebu swarga oleh rahmate Allah. Bisa jadi tidak cukup modal, tapi karena rahmat Allah sehingga masuk. Logikanya seperti ini. Kula jenengan dodolan sego bungkus, sak bungkus regane 10.000. Lek gak 10.000 kan gak mungkin diparingi. Nggih napa mboten? Ana arek cilik tuku kluwen mek duwe-duwe 5.000, utawa tukang sampah wonge kluwen tuwek tuku sampean 5.000 duwe kurang, jenengan paringi napa mboten? Diparingi ini karena kasihan apa karena duit cukup? Kasihan ya, karena rahmat panjenengan. Wis mbah wis duwe sampean pek ae, wis tak kirae 2 bungkus wis kluwen. Timbangane mati. Nah kan ngoten. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, nek menurut konsepnya Ahlussunnah wal Jamaah, masuk surga bukan karena amal soleh, tapi karena rahmat Allah. Untuk mendapatkan rahmat Allah, kita harus banyak melakukan amal soleh, sehingga kedudukan amal soleh kita adalah untuk menentukan derajat dan tingkatan surga yang mana yang harus kita dapatkan nanti. Ibarat orang beli barang tergantung dari modalnya masing-masing. Nek kepengin TV sing 24 in yo harus dengan uang yang banyak, tapi nek duwe duit mek titik, amal soleh gak patah akeh ya oleh 12 in, kira-kira ngoten lah. Wong gak duwe duit 15.000 kok tepen tuku rawon. Rawon kan minimal 15 atau 20.000. Ya iwak asin lah ngoten kira-kira. Nah, di surga nanti kula jenengan begitulah Bapak Ibu yang kami hormati. Nggih. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan mati hari Jumat atau tidak Jumat, itu adalah merupakan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas di antara tanda-tanda husnul khotimah dan di antara tanda-tanda orang yang dihindarkan dari siksa kubur adalah orang yang matinya malam Jumat. Sing penting kula jenengan gak usah njaluk kula malam Jumat utawa malam Sabtu, sing penting muga-muga husnul khotimah, dosane disepuro karo Gusti Allah. Nah, kemudian dari tanah mana? Ini mungkin tanah sengketa nggih saged lho nggih. Nah, sing jelas di dalam kajian apa namanya ilmu kalam, mengapa manusia ini kan diciptakan dari bahan yang satu, tanah, tapi kok kemudian bentuknya berbeda-beda? Mungkin ana sing tanah liat, bersih, putih, iku dadi wong londo sing kulit putih. Nah, kula jenengan mungkin tanah comberan bae kok ireng-ireng ngene iki. Nah, ternyata
tanah itu kan jenisnya macam-macam. Ada tanah padas, ada tanah merah, ada tanah hitam, ada tanah lumpur dan seterusnya. Jadi yang pernah saya baca dan pernah saya ikuti, manusia punya bentuk yang berbeda-beda. Ini adalah memang Allah mengambil tanah dari berbagai macam bentuk tanah yang ada di muka bumi ini. Itu cuma penciptaan manusia yang dari tanah itu kan bukan semuanya. Itu adalah mulai dari Nabi Adam dan Ibu Hawa, ya. Jadi kalau panjenengan tanya apakah kita semua dari tanah, untuk yang kita tidak dari tanah lagi. Yang dari tanah itu hanya sekali. Siapa? Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ketika beliau turun ke bumi, kemudian punya anak Qabil, Habil dan seterusnya, dan kemudian punya anak laki dan perempuan. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk menikah dengan saudaranya. Tapi tidak dalam satu kelahiran yang sama. Qabil punya saudara, cuma namanya lupa saya. Itu lahir kembar. Artinya laki dan perempuan. Habil juga lahir laki dan perempuan. Begitu lahir, setelah dewasa, Qabil diperintahkan oleh Allah untuk menikah dengan saudara kembarnya Habil. Habil diperintahkan untuk menikahi saudaranya kembarnya Qabil. Berarti Qabil nikah dengan adiknya, Habil menikah dengan kakaknya. Nah, karena saudara Habil lebih cantik daripada saudara kembarnya saudara kembarnya Habil ini lebih cantik dari saudara kembarnya Qabil. Oh, keliru. Saudaranya Qabil niki lebih cantik daripada saudara kembarnya Habil. Akhirnya Qabil nggak mau menerima itu. Akhirnya kemudian diperintahkan untuk melakukan kurban. Dilalah kurban yang diterima itu miliknya Habil. Akhirnya Habil yang berhak menentukan pilihan, ya mengikuti sesuai dengan perintahnya untuk menikahi silang tadi. Nah, ternyata Qabil nggak mau menerima. Akhirnya gimana? Habil dibunuh. Jadi pembunuhan anak manusia pertama di dunia adalah dilakukan oleh Qabil terhadap adiknya namanya Habil gara-gara perempuan. Jadi kalau sekarang ini ada saling membunuh, saling menikam krono rebutan pacaran, ini sakjane wis ana contone Bapak Ibu yang hormat. Nggih. Ya iku mungkin anak buah Qabil kan. Nah, maksud saya begini, jadi selanjutnya kita ke bawah ini, apakah dari tanah mana itu sebenarnya kita tidak dari tanah yang mana, tapi penciptaan tanah yang pertama kali hanyalah Ibu Hawa dan Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya kita tidak dari tanah, tapi dari nutfah. Ya, itu. Saya kira cukup Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan disertai hidayah dan ridhonya Allah, dan kita semua amal solehnya diterima oleh Allah. Dan meskipun amal soleh kula jenengan tidak sampai memenuhi derajat dan syarat yang dikehendaki Allah, sing penting muga-muga kula jenengan paring selamat, dapat rahmatnya Allah, akhirnya semuanya kemudian dimasukkan ke dalam surganya. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala Muhammad.